Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, arsala afdalir rusuli min bani adnan, nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil liqa'ir rahman, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kenikmatan diberi kesempatan untuk menghidupkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan ibadah. Karena 10 hari ini adalah hari-hari terbaik, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 355 tahun dalam setahun. Dari 355 hari dalam setahun. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para ahlul bait dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki hadis ke-3 dari 40 hadis yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 hal. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Lafaz ini ada di dalam Sahih Bukhari. Lafaz yang mendahulukan haji daripada puasa itu ada di dalam Sahih Bukhari. Adapun di dalam Sahih Muslim itu lebih mendahulukan puasa daripada haji. Jadi lafaznya seperti ini. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bunyal islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah, yang pertama syahadat wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua wa iqamis shalah. Di dalam Sahih Muslim yang kedua adalah salat. Yang ketiga wa itaiz zakah. Yang keempat wa shaumi ramadan. Yang kelima wa hajjil bait. Nah, ini perbedaan antara lafaz Bukhari dan Muslim. Adapun di Bukhari haji didahulukan daripada puasa. Hadis ini adalah hadis yang ketiga dari 40 hadis yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi. Mana sebelumnya di hadis kedua kita sudah membahas hadis Jibril. Nah, kalau kita perhatikan ya Pak, kita perhatikan seolah-olah hadis ini mengulang hadis Jibril. Ya enggak Pak? Sebelumnya di hadis Jibril sudah disebutkan tuh. Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil Islam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Mirip enggak, Pak? Di sini juga disebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Seolah-olah mirip, secara zahirnya mirip. Padahal sebelumnya di muqaddimah, di 5 pertemuan sebelumnya atau 6 pertemuan sebelumnya, kita sudah sebutkan bahwasanya Imam Nawawi memilih untuk dimasukkan ke dalam kitabnya 40 hadis penting. 40 hadis penting yang memiliki posisi penting di dalam Islam. Katanya 40 hadis pilihan, tapi kok ada hadis yang sama? Iya enggak?
Katanya ini 40 hadis pilihan, tapi kenapa Imam Nawawi memilih 2 hadis yang sama? Secara zahir memang kedua hadis ini sama secara zahir. Tetapi dengan kecerdasannya Imam Nawawi, di dalam hadis ketiga ini terdapat faidah penting yang tidak ada di dalam hadis Jibril. Coba sekarang Anda tanya, Pak. Siapa di sini yang bisa bikin spaghetti bolognese ada? Yang bisa bikin spaghetti bolognese ada? yang instan, Pak. Yang bisa bikin pizza ada? Terus susah ya bapak-bapak, jarang bisa masaknya. Yang gampang deh, yang bisa masak air ada? Semuanya bisa. Nah misal gini, jemaah sekalian pengen bikin bakso misalnya, atau pengen jualan bakso, tapi nggak tahu caranya, nggak tahu cara bikin bakso, nggak tahu resep yang enak gimana. Terus cari di internet resep bakso, muncul 2. Resep yang pertama di situ ditulis cara membuat bakso mie ayam gado-gado. Ini resep yang pertama. Cara buat bakso mie ayam gado-gado. Di resep yang kedua dituliskan cara jitu atau resep rahasia bikin bakso sehari bisa terjual 100 porsi. Kira-kira lebih menarik yang mana, Pak? Yang pertama apa yang kedua? Kalau kita pengen bikin bakso nih, pengen jualan bakso, pengen sukses jualan bakso, kira-kira yang menarik yang mana? Pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua, Pak? Yang kedua. Karena di dalamnya ditulis resep rahasia bikin bakso enak. Dijamin sehari laku 100 porsi. Ini lebih menarik ketimbang yang pertama, resep bikin bakso, mie ayam, gado-gado dan lain-lain. Seperti ini juga di hadis kedua dan hadis ketiga. Di hadis kedua disebutkan secara umum. Jibril bertanya, apa itu Islam? Jawaban Nabi, Islam adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian disebutkan juga ihsan, disebutkan juga iman, disebutkan juga tanda-tanda kiamat. Sama seperti resep tadi. Di resep pertama disebutkan cara buat bakso, cara buat gado-gado, cara buat mie ayam. Jadi di sini resep yang pertama dan hadis yang kedua ini tidak spesifik membahas bakso. Tidak spesifik membahas bakso. Begitu juga di hadis Jibril tidak spesifik membahas Islam. Nah, di hadis yang ketiga ini disebutkan di sini bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Beda nggak, Pak? Di hadis pertama Nabi cuma menyebutkan Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi di hadis ketiga kata Nabi SAW, Islam itu dibangun di atas 5 hal. Beda apa sama? Beda apa sama? Di hadis yang ketiga ini itu lebih menekankan kepentingannya Islam. Di hadis yang ketiga ini lebih menekankan betapa pentingnya rukun-rukun Islam. Nah, dari 2 hadis ini dapat kita simpulkan bagaimana cerdasnya Imam Nawawi dalam memilih hadis-hadis. Di sini menunjukkan kecerdasan Imam Nawawi dalam memilih hadis yang untuk kitabnya. Dan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah adalah sahabat, anaknya sahabat. Siapa bapaknya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, perawi hadis pertama dan hadis kedua. Kalau ada 2 sahabat disebutkan di satu kalimat, maka kita mendoakannya bagaimana? Radhiyallahu anhuma. Kalau ada 3, radhiyallahu anhum. Kalau sahabatnya perempuan, radhiyallahu anha. Kalau perempuan ada 2, radhiyallahu anhuma. Kalau perempuannya ada 3 atau lebih, radhiyallahu anhunna.
Makanya kenapa di sini disebutkan an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, karena Abdullah adalah seorang sahabat, ayahnya juga seorang sahabat. Kunyahnya di sini Abu Abdurrahman. Nama anak Abdullah bin Umar adalah Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Sebagaimana bapaknya juga dikenal dengan Abu Hafsin. Abu Hafsin Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Umar tidak punya anak yang namanya Hafs. Berbeda dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar beneran nih nama anaknya Abdurrahman. Tapi Umar itu tidak punya anak yang bernama Hafs. Hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat muda. Seorang sahabat muda, bukan sahabat senior. Beliau masuk Islam ketika Nabi SAW masih di Mekah. Usianya ketika itu 5 tahun. Abdullah bin Umar ketika masuk Islam usianya ketika itu 5 tahun. Beliau masuk Islam bersama ayahnya, kemudian hijrah ke Madinah. Ada satu kisah yang menarik tentang Abdullah bin Umar. Ketika di perang Badar, Rasulullah SAW tidak mengizinkan Abdullah bin Umar untuk ikut perang. Kenapa? Karena masih kecil. Usianya ketika itu sekitar 10 tahun. Di perang Uhud 2 tahun setelahnya, dia pengen ikut lagi nih, mencalonkan diri, tapi masih dicoret sama Nabi SAW karena ketika itu usianya masih 13 tahun. 2 tahun berikutnya di perang Khandaq, dia mencalonkan diri lagi. Umurnya sudah 15 tahun. Tapi sama Nabi SAW masih dicoret. Ketika itulah Abdullah bin Umar ngambek laporan ke bapaknya. Pak, aku pengen ikut perang tapi nggak boleh sama Nabi nih. Padahal Jabir bin Abdillah saja yang ketika itu masih sama-sama muda tapi usianya sudah 17 tahun. Jabir bin Abdillah saja boleh ikut. Masa aku nggak boleh? Padahal kalau kita gelut nih katanya, aku bisa menang dari Jabir. Kata Abdullah bin Umar. Maka Umar bin Khattab laporan ke Nabi. Wahai Rasulullah, anakku ngadu gini, dia pengen ikut perang. Dia bilang dia lebih kuat daripada Jabir katanya. Ya sudah, kata Rasulullah SAW, panggil Jabir dan Abdullah, suruh bergulat berdua. Beneran ternyata Abdullah lebih kuat daripada Jabir. Ketika itulah Nabi SAW memasukkan namanya ke perang Khandaq. Di sini Masya Allah, Abdullah bin Umar ketika itu umurnya masih 15 tahun jemaah. Masih 15 tahun. Berarti kalau di anak kita sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMP ya? Kelas 3 SMP. Ketika itu anak 15 tahun dilarang ikut perang ngambek. Anak 15 tahun dilarang sama Nabi ikut perang ngambek. Anak sekarang Pak dilarang main game ngambek. Disuruh sholat malah susah. Itu perbedaannya antara orang dahulu dengan orang sekarang. Orang dahulu Masya Allah semangat mereka dalam berjihad, semangat mereka dalam menuntut ilmu meskipun masih di usia belia. Tapi anak-anak sekarang disuruh sholat aja susah. Umur 15 tahun masih hahaha main bola, main game. Orang dahulu lihat Pak, umur 10 tahun saja dia sudah mencalon untuk ikut perang Badar. Namun karena terlalu kecil dicoret sama Nabi SAW. Baru diizinkan ikut perang di umur 15 tahun. Ini yang salah anak-anak kita apa orang tuanya Pak kira-kira? Yang harus introspeksi anaknya apa orang tuanya kira-kira Pak? Kita mundur jauh ke belakang. Ismail alaihissalam, seorang nabi, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail ketika itu baru menginjak usia remaja. Ya mungkin umur SMP mungkin Pak. Ketika itu lagi lincah-lincahnya. Kita kalau punya anak Allah belum punya anak, insya Allah mungkin tahun ke depan udah ada, doain aja Pak, insya Allah. Nah, bapak-bapak nih yang udah punya anak,
yang melewati fase dari yang kecil, beranjak remaja, kemudian dewasa. Pas di usia remaja, pas lagi lincah-lincahnya, itu kan lagi sayang-sayangnya, Pak. Nah, di usia itu Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Anak yang lagi lincah-lincahnya oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk dikorbankan, disembelih. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan perintah ini kepada Nabi Ismail alaihissalam, apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'mar. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Gimana coba? Masya Allah. Seorang anak remaja sama Nabi, sama ayahnya mau disembelih, bukannya takut, bukannya lari, dikatakan apa? Dengan penuh keimanan, ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dari kisah Nabi Ismail dan kisahnya Abdullah bin Umar, dapat kita lihat bagaimana kedua orang tua dari dua anak remaja ini mendidik mereka. Abdullah bin Umar dari usia 5 tahun rumahnya sudah dipenuhi oleh keimanan. Rumahnya sudah dipenuhi oleh tauhid. Rumahnya sudah dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak kenal Umar, Pak? Siapa yang enggak kenal Umar? Orang ketiga setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Manusia ketiga, manusia terbaik ketiga setelah para nabi, setelah Abu Bakar dan setelah Abu Bakar. Punya anak Abdullah, namanya Abdullah. Bagaimana beliau mendidik anaknya di rumah sehingga memiliki keimanan yang sangat kuat seperti ini. Jadi Pak, kalau anak kita bandel, jangan salahin anaknya, Pak. Mungkin kita di rumah kurang didiknya. Mungkin rumah kita tidak dihiasi dengan Al-Quran. Mungkin pulang kerja, kitanya capek, istirahat, sibuk sama HP. Istri di rumah seharian udah capek beres-beres rumah. Akhirnya anak pulang sekolah gak ada yang perhatian. Akhirnya anak pulang sekolah main game, gak belajar, gak baca Al-Quran. Itu terkadang bukan salah anaknya, Pak. Terkadang salah kita sebagai orang tua. Kewajiban kita sebagai laki-laki bukan hanya mencari nafkah. Sebagai seorang laki-laki, kita juga harus bahu-membahu bersama istri untuk mendidik anak. Jangan perkataan madrasatul ula kita jadikan hujah untuk berlepas tangan. Memang ada perkataan ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Tapi kita sebagai ayah jangan berlepas tangan, Pak. Kita juga harus ada kontribusinya dalam mendidik anak. Di dalam hadis Nabi berkata, muru auladakum. Yang diperintahkan di situ siapa? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Disuruh anak-anaknya sholat di umur 7 tahun. Yang disuruh siapa? Yang disuruh oleh Nabi siapa? Bapak. Terkadang bapak-bapak sekarang, mungkin insya Allah yang di sini nggak ada lah ya. Insya Allah. Anak-anak SD di sini, masya Allah, terutama yang halakuana, kalau ditanya di rumah gimana, insya Allah orang tuanya suruh murojaah, suruh sholat, alhamdulillah. Tapi mungkin bapak-bapak yang di luar sana pulang kerja capek di rumah sibuk HP, akhirnya berlepas diri, lepas tanggung jawab, nggak ikut sama istrinya, nggak ikut kontribusi dalam pendidikan anak. Gimana anaknya mau sama kayak Abdullah bin Umar? Gimana anaknya mau sama seperti ulama-ulama terdahulu? Gimana anaknya mau sukses? Gimana anaknya mau jadi alim? Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar merupakan salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan sekitar 3.000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan sahabat kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa, Pak? Abu Hurairah, sekitar 5.000 hadis. Yang kedua siapa? Abdullah bin Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Aisyah. Yang kelima Abdullah bin Abbas. Yang keenam
Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh, Abu Sa'id Al-Khudri. 7 orang ini adalah sahabat-sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis dari Nabi SAW. Padahal kalau kita lihat Pak, Abu Hurairah masuk Islam kapan? Kapan beliau masuk Islam? Tahun 8 Hijriah. Tidak sampai 3 tahun beliau bersama Rasulullah SAW. Tapi apa? Karena semangatnya beliau menuntut ilmu, beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Yang kedua siapa? Abdullah bin Umar. Dia masuk Islam umur berapa Pak? Umur 5 tahun. Kalau kita bandingkan sama anak sekarang, umur 5 tahun tuh belum SD Pak. Belum masuk SD tuh. Rasulullah meninggal saja umur Abdullah bin Umar ketika itu 19 atau 20 tahun. Tapi beliau menjadi sahabat kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan semangatnya sahabat dalam menuntut ilmu, dalam belajar kepada Nabi SAW. Terutama sahabat Abu Hurairah. Dia sadar nih, dia ketinggalan dari sahabat-sahabat yang lain. Dia masuk Islam tuh belakangan, terakhir. Tahun 8 Hijriah baru masuk Islam. Akhirnya apa? Untuk mengejar ketertinggalan itu, dia ngintilin Nabi SAW. Nabi kemana? Abu Hurairah ikut. Nabi ke masjid, Abu Hurairah ikut. Nabi ke rumah, Abu Hurairah ikut. Diintilin tuh Nabi SAW. Untuk apa? Untuk mengejar ketertinggalan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan Abu Hurairah. Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dan sahabat Abdullah bin Umar merupakan sahabat yang paling semangat dalam mendirikan sunnah Nabi SAW. Beliau sangat semangat sekali mengerjakan sunnah-sunnah dari Nabi SAW. Di antaranya beliau itu Abdullah bin Umar nih. Kalau lihat budak Pak, zaman dahulu kan masih ada budak tuh, perbudakan. Tawanan perang menjadikan budak. Kalau beliau melihat budak sholat, dibebaskan sama Abdullah bin Umar. Dibeli dari Tuhannya, dibebaskan, dimerdekakan. Sampai-sampai diceritakan beliau membebaskan lebih daripada 1000 budak. Budak zaman dulu mahal Pak. Apalagi yang kuat-kuat, yang badan-badannya gede masih mahal tuh. Dibeli sama Abdullah bin Umar, dibebaskan. Hanya karena apa? Karena Abdullah bin Umar melihat dia sholat. Kemudian suatu ketika Abdullah bin Umar sedang melaksanakan haji. Beliau berangkat haji dari Madinah ke Mekah menggunakan onta yang paling bagus. Onta yang paling beliau cintai. Ontanya dihiasi, dikalungi bunga, diberikan pakaian yang bagus, penutup yang bagus. Kemudian ketika sampai Mekah, onta ini disembelih. Orang-orang kaget Pak. Loh, bukannya ini onta yang paling dicintai sama Abdullah bin Umar, kenapa dia sembelih? Apa jawaban beliau? Beliau menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah meraih kebaikan sampai kalian menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Di sini onta yang paling dicintai oleh Abdullah bin Umar, ontanya yang paling bagus, yang paling gagah, yang paling kuat disembelih oleh Abdullah bin Umar. Karena apa? Karena ayat yang Allah turunkan ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian ketika Abdullah bin Umar sakit, beliau pernah sakit. Beliau tuh pengen sekali makan anggur. Padahal ketika itu anggur susah. Beliau pengen sekali makan anggur. Terus sama keluarganya nih dicariin nih. Karena terkadang orang dahulu kan nggak ada kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada perkiraannya tuh, bapak ini udah sakit parah, umurnya nggak sampai sebulan misalnya. Kalau sekarang ada perkiraan-perkiraan seperti itu, walaupun kadang tepat kadang nggak tepat. Nah zaman dulu nggak ada. Jadi orang-orang dahulu kalau sakit parah, keluarganya sudah menganggap kalau itu mungkin saja sakitnya yang terakhir. Nah ketika Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar pengen anggur,
Keluarganya langsung nyariin. Siapa tahu ini adalah permintaan terakhir dari beliau. Dicariin tuh, cariin sekitar Madinah, nggak ada. Dicari keluar Madinah baru dapat. Ketika diberikan pada Abdullah bin Umar, tiba-tiba lewat satu orang miskin berkata, aku lapar, aku pengen anggur. Dikasih Pak sama Abdullah bin Umar. Padahal apa? Beliau pengen banget makan anggur. Keluarganya marah dong. Ini udah susah-susah dicari sampai keluar Madinah, dibawain, sekarang malah dikasih orang. Apa kata Abdullah bin Umar? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah meraih kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Kejadian itu berulang sampai 3 kali. Dicariin lagi anggur, dikasih ke Abdullah bin Umar, lewat lagi orang miskin, dikasih lagi. Sampai tiga kali. Menunjukkan bagaimana sahabat Abdullah bin Umar sangat semangat sekali dalam mendirikan syariat serta sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengumpamakan Islam itu seperti sebuah bangunan. Ada pondasinya, ada temboknya, ada atapnya. Nah, 5 hal ini adalah pondasinya. Perumpamaan-perumpamaan serupa sering kita dapat di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti habbah, seperti biji yang apabila ditanam kemudian menumbuhkan 7 cabang. Di setiap cabang itu ada 100 buah. Ini perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi perumpamaan lain yang kita dapati di dalam Al-Qur'an. Contohnya, masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabuti ittakhadhat baita. Permisalan orang-orang yang berdoa, yang meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti laba-laba yang membangun rumah. Sarang laba-laba gimana, Pak? Kan kalau kita bangun rumah fungsinya untuk apa? Untuk berlindung dari hujan, dari panas, ada AC-nya, ada kasurnya nyaman buat tidurnya. Kalau sarang laba-laba gimana? Rumah laba-laba gimana? Bisa nggak lindungin dia? Hah? Rumah laba-laba kan lemah tuh, Pak. Diginiin aja hilang. Nah, seperti itulah permisalan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak mereka nolong? Tidak bisa, layaknya sarang laba-laba tadi yang tidak bisa melindungi laba-laba. Nah, permisalan-permisalan seperti ini disebutkan di dalam hadis maupun Al-Qur'an supaya apa? Supaya lebih nyampe ke otak kita. Coba kalau disebutkan seperti ini, Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Memang maknanya dalam, tapi langsung kita pahami atau tidak? Seperti di hadis Jibril, kita langsung tahu keutamaan 5 rukun tadi atau tidak, Pak? Kalau hanya disebutkan seperti itu. Tetapi ketika diberi perumpamaan, Islam itu layaknya bangunan, kita bisa membayangkan. Bangunan itu ada pondasinya, ada temboknya, ada dindingnya, ada tiangnya, ada atapnya. Kita langsung terbayang tuh dalam otak kita. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Langsung terbayang sama kita. 5 perkara adalah pondasi-pondasi Islam. Di dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu layaknya satu tubuh. Apabila ada satu bagian yang merasa sakit, maka bagian-bagian yang lain akan ikut merasakan. Kalau jari kita sakit, Pak,
yang sakit, yang merasakan sakit hanya jari atau seluruh badan? Kalau kita kecelakaan, kaki robek misalnya, yang merasakan sakit hanya kaki atau seluruh badan? Semuanya merasakan. Begitu juga dengan Islam, ikatan sesama muslim. Ketika satu orang kesusahan, semuanya ikut merasakan kesusahan. Ketika ada saudara kita menderita, semuanya ikut merasakan menderita. Ikatan mana yang lebih kuat daripada ikatan Islam, Pak? Bahkan ikatan ini jauh lebih kuat daripada ikatan ayah dan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallaha wa rasulahu, dia mencintai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum au abana'ahum, walaupun orang-orang yang memerangi ini adalah bapak mereka, adalah anak mereka, mereka tetap benci. Karena apa? Karena ikatan Islam itu mengalahkan semua ikatan. Ikatan Islam itu lebih kuat daripada ikatan ayah dan anak. Contohnya nih Pak, dahulu di perang Uhud, anaknya Abu Bakar namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Ketika itu masih musyrik. Bapaknya padahal orang yang paling mulia setelah Nabi SAW. Tapi anaknya masih musyrik ketika itu. Di perang Uhud dia maju nantang kaum muslimin untuk berduel. Dia maju nantang kaum muslimin untuk berduel. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia langsung maju untuk menerima tantangan itu. Ini padahal dua-duanya ini ayah dan anak, Pak. Nah, karena Abdurrahman melihat bapaknya yang maju, dia mundur. Tidak berani, takut dia. Kenapa? Karena kalau dia yang menang, dia bunuh bapaknya. Kalau dia yang kalah, dia dibunuh oleh bapaknya. Makanya Abdurrahman tidak berani maju. Tapi kita lihat di sini bagaimana Abu Bakar mengesampingkan ikatan ayah dan anak dan lebih memilih Islam. Dan lebih memilih Islam. Seperti itu juga yang dilakukan oleh ayah kita Ibrahim alaihissalam. Dia lebih memilih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cintanya kepada anaknya. Seperti itulah Islam, Pak. Ikatan Islam harus lebih kita tinggikan daripada ikatan-ikatan yang lain. Jangan sampai hubungan ayah dan anak, hubungan suami dan istri itu mengalahkan ikatan Islam, itu mengalahkan Islam. Al-hubbu fillah, al-bughdu fillah. Saling mencintai karena Allah, saling membenci karena Allah. Kalau karena cinta kita kepada anak, cinta kita kepada istri, kita melakukan maksiat kepada Allah, kita tinggalkan anak dan istri. Karena ikatan Islam lebih penting daripada ikatan yang lain. Hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang lain yang menunjukkan betapa kuatnya kekuatan ikatan Islam ini di dalam perang Bani Mustalik. Bani Mustalik merupakan salah satu kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Dahulu sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, Madinah itu diisi oleh dua golongan. Golongan yang pertama musyrik, golongan yang kedua orang-orang Yahudi. Nah, di antara orang-orang Yahudi ada namanya Bani Mustalik, kabilah Bani Mustalik. Setelah peperangan itu, para sahabat pulang ke Madinah, kemudian berhenti di salah satu sumber air. Di situ ada dua orang sahabat dari kalangan Muhajirin, orang-orang Mekah, dan satunya dari kalangan Ansor. Mereka berebut, mereka berantem. Ketika itulah muncul konflik, api konflik nih. Gara-gara permasalahan ini, akhirnya sahabat yang Muhajirin dan Ansor yang rame-rame langsung berisik, langsung ribut karena masalah ini. Nah, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak? Pemimpinnya orang-orang munafik.
Kenapa dia jadi munafik? Kenapa Bapak? Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul jadi orang munafik? Karena iri kepada Nabi SAW. Dahulu sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, si Abdullah bin Ubay ini sudah mau dicalonkan menjadi pemimpin di Madinah. Udah mau jadi orang nomor 1 di Madinah nih, tahu-tahu Nabi SAW datang. Yang awalnya dia jadi orang paling penting, diambil posisinya oleh Nabi SAW. Akhirnya dia iri dan menyimpan kebencian di dalam hatinya kepada Nabi SAW. Ketika perkara itu didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, apa kata dia? Kan aku udah bilang dari lama, gak usah diterima mereka. Mereka itu seperti anjing. Kalian kasih makan, ketika dia udah kenyang, dia udah gemuk, dia memakan kalian balik. Terus kata Abdullah bin Ubay bin Salul apa? La irroja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azab. Apabila kita sudah pulang ke Madinah, orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina itu. Ini perkataan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu anaknya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya Abdullah bin Ubay, melapor kepada Nabi SAW. Anaknya nih Pak. Padahal sebelum itu Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang anak yang paling berbakti sama ayahnya. Kalau disebutkan Abdullah bin Abdullah, orang-orang masih bilang, oh anak ini berbakti banget sama bapaknya nih. Anak ini soleh banget nih. Tapi ketika berhubungan dengan Allah, dengan Rasulnya, tidak ada kata ayah dan anak. Dia lebih memilih Allah dan Rasulnya. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Sampai ketika itu apa? Ketika mereka hendak masuk ke Madinah, dihunuskan pedangnya sama Abdullah, dipegang bapaknya, dilarang masuk ke Madinah sebelum dapat izin daripada Rasulullah SAW. Coba kita lihat. Seorang anak nih menghunuskan pedangnya ke bapaknya karena apa? Karena dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Seperti inilah ikatan Islam. Ikatan yang lebih kuat, jauh lebih kuat daripada ikatan ayah dan anak. Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian akan kita lanjutkan setelah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Lanjutkan kajian kita tentang rukun Islam. Nabi SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam yang bagaikan bangunan tadi, ikatan yang sangat kuat tadi, ikatan yang mengalahkan ikatan antara ayah dan anak, ikatan antara suami dan istri, ikatan antara saudara tadi, bangunan yang kokoh tadi, itu pasti pondasinya juga harus kuat. Di sini dalam hadis ini Nabi SAW sabda bunyal Islamu ala khamsin. Islam bangunan yang kuat tadi dibangun di atas 5 perkara. Bangunan yang kokoh tadi, pondasinya itu ada 5 kata Nabi SAW. Sebenarnya pondasi-pondasi ini, rukun iman ini sudah kita bahas di hadis yang kedua. Namun tidak masalah, sekarang kita bahas dengan ringkas. Pondasi yang pertama kata Nabi SAW, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Pondasi yang pertama kata Nabi SAW, kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi dari syahadat kita tadi apa? Kita hanya menyerahkan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih riya, kita sholat karena ingin dipuji, kita sedekah karena ingin dipuji, kita puasa karena ingin dipuji, berarti ada yang salah dengan syahadat kita. Karena ketika kita bersyahadat, kita sudah mengokohkan hati kita untuk mengikhlaskan semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Syariat-syariat ini berasal dari siapa, Pak? Siapa pembuat syariat? Allah. Kita sepakat ya. Pembuat syariat itu Allah. Disampaikan kepada manusia melalui apa? Bagaimana caranya? Melalui wahyu dari malaikat Jibril. Dua. Pertama, yang buat syariat Allah, disampaikan kepada makhluknya melalui wahyu. Melalui wahyu, Pak, bukan mimpi. Kalau ada sekarang yang ngaku-ngaku dapat mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, betul atau tidak? Bisa dipercaya atau tidak? Yang ketiga, yang menerima wahyu ini siapa? Kita nih sebagai umat Islam. Syariat kita ini disampaikan oleh Allah melalui wahyu kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah sepakat nih tiga hal ini. Syariat dari Allah disampaikan melalui wahyu, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Semua syariat ini sampai kepada kita asalnya dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah kita, semua amalan kita yang mengajarkan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sepakat? Sepakat? Tiga hal ini kita sepakat. Berarti dengan kita bersahadat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, konsekuensinya apa? Kita hanya mengerjakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Kalau kita masih mengerjakan amalan dengan dalih yang penting niatnya baik padahal tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW, berarti syahadat kita cacat. Syahadat kita dipertanyakan. Katanya tadi kita bersyahadat, kita sudah sepakat kalau semua ajaran disampaikan melalui Rasulullah SAW. Ketika kita masih melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, berarti syahadat kita harus dipertanyakan. Berarti syahadat kita cacat. Kemudian pondasi yang kedua kata Nabi SAW, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Kata Nabi SAW, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Kalau tiangnya saja rusak, masjid nggak ada tiangnya ya, Pak? Kan yang pojok sini. Kalau tiangnya keropos, kira-kira masjidnya kuat atau enggak? Runtuh. Begitu juga dengan Islam. Ketika sholat bagian terpenting dari Islam saja sudah jelek, bagaimana yang lainnya? Ketika sholat kita masih bolong-bolong, bagaimana yang lainnya? Ketika sholat kita masih kurang khusyuk, masih kurang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang lainnya? Amalan yang pertama yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Ketika sholatnya bagus, maka amalan-amalan yang lainnya juga bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu menghalangi kita dari berbuat keburukan, dari berbuat kemungkaran. Sekarang timbul pertanyaan di hati kita. Kita lihat nih, orang-orang yang sholatnya nggak pernah tinggal, tapi maksiatnya juga jalan terus. STMJ apa tuh, Pak? Sholat tinggal. Oh, sholat jalan, maksiat jalan juga. SJMJ. Oh, sholat jalan terus, maksiat jalan. Oh, sholat. Ya, ini berarti nggak sesuai nih sama firman Allah, ya nggak? Kan kata Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat menghalangi kita dari berbuat kemungkaran, dari berbuat kemaksiatan. Tapi ada orang yang sholatnya jalan, maksiatnya juga jalan. Ini yang salah apa? Yang salah dianya atau firman Allah? Yang salah siapa ini? Yang STMJ tadi apa firman Allah ini? Yang salah yang STMJ tadi. Bukan berarti dia tetap sholat dan dia terhalang. Berarti apa?
berarti masih ada cacat di dalam sholatnya. Ima sholatnya kurang sempurna, kurang tumakninah, atau kurang ikhlas, atau tidak dilakukan tepat pada waktunya. Tetapi ketika kita melakukan sholat, rukunnya sempurna, tumakninah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka firman Allah tadi akan terjadi. Sholat kita tadi akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka yang STMJ tadi udah nggak ada. Ketika sholat benar-benar dilakukan dengan ikhlas, semua rukun-rukunnya dikerjakan, maka STMJ tadi udah nggak ada, udah nggak berlaku. Terus warahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pondasi yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa itaiz zakah. Menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka, orang-orang kaya, orang-orang yang hartanya sudah sampai haul, sudah sampai nisab, ambillah dari harta-harta mereka sedekah, tutahhiruhum. Fungsi sedekah ini apa? Fungsi zakat ini apa? Untuk mensucikan, wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan hartanya, dan harta yang sudah bersih tadi, yang sudah suci tadi, dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelumnya sudah kita singgung ayatnya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, hartanya berkurang atau enggak, Pak? Dengan dia berinfak, dengan dia berzakat, buat dia miskin atau tidak? Kita punya 100 juta nih, diinfakkan 2,5%, berarti sekitar 2.500.000, jadi miskin atau enggak? Dengan 2.500.000 dia punya uang 100 juta, dikeluarkan 2.500.000, jadi miskin atau enggak? Kalau secara zohirnya, secara hitungan matematikanya, hartanya berkurang. Dari yang awalnya 100 juta menjadi 97.500.000. Itu secara matematika kita. Tapi berbeda dengan matematikanya Allah. Kata Allah apa? Harta yang kita infakkan di jalan Allah itu seperti sebuah benih. Itu seperti layaknya sebuah benih. Ditanamkan satu benih itu akan menumbuhkan pohon dengan 7 cabang. Menumbuhkan pohon dengan 7 cabang. Di setiap cabang itu ada 100 buah. Berarti 1 dilipat gandakan jadi berapa, Pak? Jadi 700. Kalau kita infakkan 2.500.000 jadi berapa? Jadi 1,4 miliar. Atau berapa? Berapa lagi? 1,4. Ya sekitar segitu. Itu di matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Kita infakkan satu harta kita, sama Allah dilipat gandakan menjadi 700. 1,75 kata Bang, insyaallah. Orang bisnis memang cepat, Pak, hitung-hitungannya. Beda. Ya. Satu harta yang kita infakkan dikalikan 700 oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdasarkan matematika kita, harta kita berkurang. Tapi di matematikanya Allah, yang awalnya 100 juta menjadi 1,7 miliar. Jauh nggak, Pak, lipat gandakan? Jauh. Dikalikan 700 sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakini itu. Ketika kita menginfakkan harta kita, jangan takut miskin, Pak. Jangan takut miskin, karena sama Allah Subhanahu wa taala harta yang kita keluarkan itu dikalikan lagi 700. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala membalas seorang hamba dari kebaikannya, itu ada 3 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Kalau dia seorang muslim ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dibalas di akhirat dalam bentuk pahala. Kemungkinan yang kedua, di akhirat dia dapat, di dunia juga dia dapat. Itu 2 kemungkinan tuh. Kalau di dunia kita nggak dapat nih, di akhirat kita pasti dapat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pondasi yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan.
Dan yang terakhir adalah berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Nah, setelah semua rukun iman, rukun Islam ini kita kerjakan, syahadatnya sudah betul. Semua ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadahnya berdasarkan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya sempurna. 5 waktu enggak pernah telat. Ikhlas 100%. Rukunnya semuanya dikerjakan. Zakatnya, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, semuanya ditunaikan. Ketika datang haul, ketika sampai nisab, dikeluarkan hartanya. Puasa Ramadan nggak pernah bolong, kecuali uzur. Haji, dia mampu berhaji, kalau nggak mampu nggak. Ketika semuanya sudah dikerjakan, 5-5-nya ini sudah dikerjakan, apa yang akan dia dapatkan? Kata Nabi SAW, Alhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Alhamdulillah, perkataan alhamdulillah, zikir kita alhamdulillah, itu pahalanya dapat memenuhi timbangan kita. Wa subhanallahi walhamdulillah, zikir kita subhanallah, kita bertasbih dan bertahmid, tamla'ani au tamla'us sama'i wal ard, dapat memenuhi langit dan bumi. Pahalanya seperti langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan solat adalah cahaya. Ketika kita melakukan solat tadi, kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana, Pak? Di hari akhir, ketika semua makhluk diliputi oleh kegelapan, orang-orang yang sholat mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana cahayanya? Di wajah, di telapak tangan, dan di kedua kaki. Orang-orang yang sholat, orang-orang yang rajin berwudu, nanti di hari kiamat wajahnya akan bersinar. Berbeda dengan orang yang nggak pernah sholat, Pak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Di hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mereka minta-minta ke orang yang beriman, ke orang yang sholat, ke orang yang wudu. Naqtabzuruna naqtabis min nurikum, tunggu. Kami mau ikut juga. Kami gelap nih, enggak ada cahaya. Kemudian apa? Mereka dihalangi oleh para malaikat. Qila rji'u wara'akum, mundur kalian. Faltamisu nura, cari cahaya kalian sendiri. Di hari itu, solat yang kita lakukan, wudu yang kita lakukan akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kita. Ngomong-ngomong tentang solat nih, Pak, ada 2 faedah yang mungkin banyak dari kita belum tahu. Faedah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarkan, perhatikan. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat, ketika imam membaca Al-Fatihah dan bacaan surat setelah Al-Fatihah, berdasarkan ayat ini kita diperintahkan untuk diam. Kita tidak perlu mengikuti dengan bibir. Kita diperintahkan diam, resapi maknanya dengan hati. Tidak perlu mengikuti dengan bibir. Karena apa? Kata Nabi SAW, qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam, bacaan Al-Fatihahnya, ini di sholat jahar ya. Bacaan Al-Fatihahnya, bacaan surat pendeknya, itu juga menjadi bacaan untuk makmum. Maka kita yang menjadi makmum di belakang imam tidak perlu menggerakkan bibir ketika imam membaca Al-Fatihah dan membaca surat pendek. Berdasarkan ayat ini. Kemudian faedah yang kedua, yang pernah umroh mesti perhatikan, Pak. Ketika imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, muazzinnya mengulang Sami Allahu liman hamidah atau baca kalimat yang lain? Membaca Rabbana walakal hamdu. Ini menunjukkan apa? Ketika kita sholat sebagai makmum di belakang imam,
ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita tidak perlu mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kita langsung membaca Rabbana walakal hamdu. Dua faedah ini masih banyak orang yang belum tahu nih Pak. Kadang di kiri kanan anak kalau lagi sholat, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, dia juga mengatakan sami Allahu liman hamidah. Padahal tidak perlu. Kemudian juga ketika imam baca Al-Fatihah, ketika imam baca surat pendek setelah Al-Fatihah, dia mengikuti dengan bibir. Padahal tidak perlu. Karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Apa yang dibaca oleh imam juga menjadi bacaan bagi makmum. Sudah mewakili makmum. Ini di sholat-sholat jahar. Dia semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melanjutkan hadis tadi, was-shadaqatu burhanun. Sedekah, zakat itu adalah bukti. Bukti apa, Pak? Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian was-sabru diyaun. Kesabaran adalah cahaya yang menerangi hidup kita. Yang dimaksud dengan kesabaran di sini adalah ibadah puasa. Karena puasa adalah ujian kesabaran. Kita sabar untuk tidak makan. Kita sabar untuk meninggalkan hal-hal yang dapat merusak puasa. Kita sabar untuk meninggalkan maksiat. Kita sabar dan meninggalkan hawa nafsu kita. Puasa adalah ujian kesabaran. Ketika kita bisa melewati ujian ini, apa yang kita dapatkan? Ad-diya, cahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada batasan. Orang-orang yang sabar pahalanya itu nggak ada batasan ya Pak. Nggak ada 1, 2, 300, 700, nggak ada. Tanpa batas. Itu pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sabar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Quran akan menjadi hujjah bagimu, hujjah yang menolongmu, atau alaika, atau hujjah yang akan menjatuhkanmu. Di hari kiamat kelak, Al-Quran akan datang kepada orang yang membacanya. Akan menjadi syafaat bagi dia. Atau sebaliknya, dia akan datang kepada orang-orang yang meninggalkannya. Akan menjadi hujjah yang melawan orang-orang yang meninggalkannya. Maka bagi kita yang sudah melaksanakan semua rukun Islam dengan baik dan benar, kita penuhi syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita penuhi syahadat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah dan melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan salat dengan rukun-rukunnya tepat waktu, kita lakukan puasa di bulan Ramadan full tanpa bolong-bolong. Kita tunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal ketika haulnya sudah datang, ketika nisabnya sudah mencukupi. Kemudian kita haji bagi yang mampu, bagi tidak mampu yang tidak masalah. Ketika semuanya sudah kita dapatkan, semuanya sudah kita kerjakan, apa yang akan kita dapatkan? Cahaya di hari kiamat. Mendapatkan pahala yang tidak terbatas dan menunjukkan dan membuktikan kekuatan iman kita. Siapa yang enggak mau, Pak? Ketika orang-orang munafik dibangkitkan tanpa cahaya, mereka jalan tanpa arah, kita dibikin bercahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah kita dibikin bercahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau? Maka marilah kita penuhi syahadat kita kepada Allah, kita penuhi syahadat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita lakukan rukun-rukun Islam ini dengan sepenuh hati. Maka insya Allah agama kita akan kuat, bangunan Islam kita akan kuat, ikatan keimanan kita akan menjadi kuat sehingga mengalahkan semua ikatan selain ikatan Islam. Sampai di sini yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga kajian kita pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan
kita termasuk orang-orang yang mendirikan bangunan Islam, berteduh di bawah naungannya, dan hidup di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan agama kita agama yang kuat, menjadikan orang-orang Muslim sebagai orang-orang yang kuat dan tidak terzolimi, dan memenangkan orang-orang Muslim yang sedang tertindas di berbagai penjuru dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa semua yang hadir di sini, mengampuni dosa kedua orang tua kita, dan mengampuni dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.